anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Paket Kreatif. Kali ini, Kak Epi akan menceritakan sebuah kisah yang sangat indah. Alkisah. Di suatu desa, tinggallah seorang gembala yang baik bernama Jefo. Jefo selalu merawat dan menjaga domba-dombanya. Yuk, kita bantu Jefo menghitung berapa banyak ekor domba yang ada dalam lingkaran ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Nah, sekarang ayo kita bantu Jefo memberi makan rumput dan memberi minum pada tempat yang telah disediakan. Bagus sekali. Nah, sekarang yuk kita bantu Jefo untuk menggunting bulu domba yang sudah semakin lebat ini. Bulu ini nantinya bisa jadi wol untuk baju hangat. Kamu keren. Kak Epi yakin kalian adalah anak yang baik dan rajin. Yuk kita bantu Jefo lagi untuk membersihkan kandangnya. Oke, selesai. Wah, ternyata dilihat secara keseluruhan, Jefo memiliki 100 ekor domba. Banyak sekali ya. Bisakah kamu membuat angka 100 sesuai garisnya? Bisa, bagus. Ayo kita buat. Nah, ternyata ada 3 kelompok kawanan domba berdasarkan ukuran dan usia domba. Ini domba kecil. Lalu yang ini domba remaja. Dan ini domba dewasa. Bagus. Setelah menghitung domba-dombanya, Jefo membawa kawanan dombanya ke suatu padang rumput yang sunyi. Sungguh tempat yang indah untuk kawanan dombanya bersenang-senang. Nah, Jefo memilih untuk beristirahat sejenak di bawah salah satu pohon terdekat dan tak terasa ia pun tertidur. Ada seekor anak domba kecil tergoda dengan seekor kupu-kupu yang tiba-tiba hinggap di hidungnya. Domba kecil itu mengejar kupu-kupu itu. Tanpa disadari, domba kecil itu sudah jauh dari kawanan dombanya. Kupu-kupu itu membawanya ke bukit berbatu. Di bukit berbatu, si domba kecil berusaha meraihnya, tetapi ia malah tergelincir dan jatuh ke semak yang berduri. Oh tidak! Domba kecil terjerat dan kesakitan. Domba kecil menjerit, "Mbe, mbe," sambil berharap gembalanya dapat mendengar suaranya dan segera menolongnya. Padang rumput yang sunyi, waktu semakin senja, Jefo yang tertidur pulas akhirnya bangun juga. Ia menghitung kembali kawanan dombanya dan mendapati dombanya hanya tinggal 99 ekor. Jefo menyadari ada 1 ekor anak domba yang hilang. Ayo kita bantu mengantar Jefo ke tempat si domba kecil terjerat. Akhirnya Jefo tiba juga dan segera menolong si domba kecil. Jefo menyingkirkan semak berduri itu menggunakan tongkatnya.
Jevo segera menggendong dan menenangkan domba kecil dalam pelukannya. Walau penuh luka, domba kecil sangat senang karena gembalanya datang menyelamatkannya. Setibanya di peternakan, Jevo segera merawat dan membalut luka domba kecil. Ini ada plester. Ayo kita bantu Jevo merawat domba kecil. Hore, domba yang terhilang sudah ditemukan. Jevo sangat bahagia dan ia mengundang sahabat dan tetangganya untuk merasakan kebahagiaannya. Anak-anak, kisah tadi memiliki pesan rohani dan pesan moral. Adapun pesan rohaninya terdapat di dalam Lukas 15 ayat 4-6. Dalam cerita ini, Jevo merepresentasikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Sedangkan si domba kecil merepresentasikan satu anak Tuhan yang masih belum dewasa iman atau rohaninya hingga ia mudah tergoda oleh seekor kupu-kupu. Kupu-kupu di sini melambangkan keindahan dunia, kenikmatan dunia, hawa nafsu. Ia semakin jauh dari persekutuan, ibadah, dan tanpa disadari, dia sudah jauh dari Tuhan dan tersesat. Tidak hanya tersesat, ia juga tergelincir dan terjebak dalam semak berduri, yaitu dosa yang membawa maut. Namun kabar baiknya adalah Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, datang untuk mencari yang terhilang atau yang tersesat dan menyelamatkannya. Tuhan Yesus mengeluarkan manusia dari bayang maut, menggendongnya dan membalut lukanya. Tidak hanya sampai di situ. Sahabat dan tetangga yang dimaksud di sini adalah penduduk sorga dan umat Tuhan turut bersukacita karena telah ditemukannya satu orang yang terhilang. Sebab pertobatan satu orang jauh lebih berharga dari 99 orang yang masih ada dalam perlindungan Tuhan. Pesan moral yang pertama, tetap berikan kepemimpinan Sang Gembala ya. Dan yang kedua, tidak terpengaruh atau tergoda dengan keindahan dunia. Oke anak-anak, cukup sekian untuk cerita kali ini. Selanjutnya, Kak Evi akan hadir dengan membawa cerita baru yang pastinya lebih menarik dan bermakna. Oleh sebab itu, dukung terus Kak Evi biar lebih semangat membuat konten seperti ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Tuhan Yesus berkati.